السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا شهيد بكربلاء وعلى أرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بكيت وبكيت الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله ta'ala wabarakatuh. Pertama kita ucapkan bela sungkawa kita kepada seluruh kaum mukminin dimanapun berada, terutama kepada sahibul asri waz zaman ajallahu ta'ala farjah, juga kepada maraji'ul kiram, para ulama, para guru-guru kita, atas datangnya Syahrul Muharram, Syahrul Duka, bulan duka, dukanya Rasulullah, dukanya Zahra, dukanya Ahlul Baitil Mustafa alaihi wassalam. Kepada hadirin juga saya sampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita dan kepada siapapun yang telah sudi meluangkan tempatnya, waktunya, dirinya untuk menghidupkan derita dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah untuk menganugerahkan kita ziaratul Husain di dunia dan syafaatul Husain di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, peristiwa Karbala adalah sebuah maksad, sebuah tragedi. Dia tragedi dalam sudut pandang sejarah, karena dia telah terjadi ribuan tahun yang silam. Dia maksad fi nazar tarikhi, dia sebuah tragedi sejarah. Kita tidak hadir pada peristiwa itu, kita bahkan belum dilahirkan. Kita tidak memiliki taklif, tidak ada kewajiban, karena kita tidak dilahirkan di saat itu. Tapi taklif yang ada adalah pada orang-orang yang hidup di zaman itu dan mengetahui peristiwa itu. Maka marhalah ini atau fase ini, izinkan saya sedikit menceritakan kronologis peristiwa Karbala, karena peristiwa ini tidak terjadi serta-merta. Bukan suatu peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Dia memiliki benang merah kronologis yang harus dipahami jauh sebelum peristiwa itu terjadi, bahkan mungkin puluhan tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa dakwah Nabi SAW mengalami banyak ujian dan tekanan dalam dakwah dia, baik itu sejak dia dakwah di Mekah sampai beliau hijrah di Madinah.
Melihat ke belakang, kita teringat bagaimana para musyrikin Makkah itu mengajari anak-anak mereka, anak-anak kecil, untuk menzalimi Nabi, untuk mengganggu Nabi dengan menimpuk, melempar kotoran. Jadi bukan saja orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga dibentuk semacam kelompok untuk mengganggu Nabi. Tahukah kita siapa pemimpin anak-anak yang mengganggu Nabi itu? Anak itu kemudian menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan sejak kecil adalah pemimpin anak-anak kecil yang mengganggu Nabi. Dia diperintahkan oleh istrinya Abu Lahab, yang juga masih keluarga dia, untuk menghimpun kawan-kawannya, kemudian diarahkan untuk mengganggu Nabi. Abu Lahab dan istrinya turun surat Tabbat itu mengabadikan bagaimana sepasang suami istri ini karena sudah kelewatan mengganggu Nabi. Di masa hidupnya ada hadis. Hadis ini sebenarnya tercatat banyak di kitab-kitab hadis. Bagaimana Nabi mewanti-wanti, bahkan memerintahkan, dengan banyak redaksi tentunya, dalam berbagai banyak redaksi. Jika Bani Umayyah naik mimbarku, bunuhlah dia. Bahkan hadis lain mengatakan kalau Muawiyah itu naik mimbar, bunuh dia. Riwayat yang lain mengatakan Bani Umayyah. Problem yang terjadi dari umat ini adalah karena setiap nabi itu ujian terbesar itu adalah umat. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu sami'na wa ata'na 24 jam seperti yang digambarkan dalam film, dalam sinetron. Jadi kalau kita sekarang melihat atasan panggil bawahan, siapa? Siap. Apakah sahabat Nabi juga seperti itu? Tidak. Nabi itu banyak mengalami problematika karena umatnya itu keterlaluan, melawan, membantah. Bahkan Nabi sedang khutbah Jumat, itu ditinggal sahabat-sahabat. Seorang diri Nabi itu berdiri di atas mimbar. Sahabat-sahabat yang memilih berkerumun di tempat-tempat barang dagangan yang digelar di depan masjid. Itu diabadikan oleh Al-Quran. Itu pembahasan tersendiri. Turun bahkan ayat bagaimana mereka itu mengangkat suara tinggi di depan Nabi. Kalau kita mungkin dalam kultur Indonesia, sebut aja kultur Indonesia, kita ini nggak berani angkat suara di depan orang tua kita. Kita nggak berani angkat suara di depan guru kita. Saya nggak tahu ini ajaran dari mana. Ini ajaran dari agama atau ajaran dari nenek moyang atau dari keluarga. Memang ajaran sebuah adat istiadat entah dari mana. Tapi di Indonesia saja mengangkat suara depan orang tua, mengangkat suara depan guru itu satu aib. Tidak mungkin. Coba bayangkan manusia terpilih, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mereka mengangkat suara tinggi di hadapan Nabi dan turun ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang alladzina amanu yang telah beriman. Orang ini beriman nggak beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, karena kalimat dalam Al-Quran. La tarfa aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Dan banyak rentetan sejarah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ini menderita sebenarnya. Tapi dia sebagai seorang mab'uth min rabbihi rahmatan lil alamin. Dia merupakan yang diutus dalam rahmat lil alamin. Dia menginginkan setiap orang itu bersalah, segera bertaubat, segera minta ampun, perbaiki diri. Karena semua manusia akan berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan kebaikan bagi semua orang itu.
Ini contoh bagaimana problematika saat Nabi itu hidup. Jadi ketika Nabi misalkan memberikan satu peringatan atau wanti-wanti, kalau fulan naik mimbar bunuhlah dia misalkan, itu kan perintah itu nanti ketika dia sudah tidak ada, Rasul tidak ada, bukan saat Rasul itu ada. Yang Rasulullah masih hidup saja dia sudah langgar. Bagaimana Rasul itu sudah tidak ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil baginda Rasulullah keharibaannya dan politik di Madinah bergeser hari demi hari sampai munculnya pejabat khalifah pertama, kedua dan ketiga. Lihatlah bagaimana khalifah yang pertama mengangkat Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini adalah saudaranya Hindun. Walid bin Utbah, Hindun binti Utbah. Siapa Walid bin Utbah? Walid bin Utbah adalah paman dari Muawiyah. Siapa dia? Berarti dia Bani Umayyah. Dia mengangkat Walid bin Utbah sebagai penasehatnya, sebagai asistennya. Baru berapa hari, baru berapa bulan Rasulullah itu meninggal dunia. Dia merupakan Bani Umayyah pertama yang mendapatkan tugas, tanda kutip tugas kenegaraan. Nanti dia menjadi gubernur di Kufah. Ketika Islam itu meluas sampai ke Arab Timur, sampai ke Persia, sampai ke negeri sebagian negeri India, dia menjadi gubernur. Dan terkenal karakternya suka mabuk-mabukan, jauh dari nilai-nilai Islam. Mungkin pejabat-pejabat kita hari ini duduk di Senayan, pejabat kita yang duduk di negeri kita tercinta ini masih lebih berakhlak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masih lebih berakhlak daripada Walid ibn Utbah. Mungkin di kita belum pernah dengar ada pejabat daerah, gubernur, bupati mabuk-mabukan misalnya, belum pernah dengar. Jadi bagaimana Walid bin Utbah ini mabuk-mabukan, bahkan waktu sholat subuh, dia sholat subuhnya 3 rakaat, sehingga ditegur oleh orang, Anda sholat kok 3 rakaat dalam keadaan mabuk, jadi imam. Lalu dia menoleh ke jamaahnya, apa perlu saya tambahkan 1 rakaat lagi? Karena orang mabuk. Di kita, sejelek-jeleknya orang kita, gak ada mabuk jadi imam. Coba bagaimana bobroknya ini? Karena Nabi sudah wanti-wanti. Tapi di masa hidupnya Nabi ya dilanggar, ya dilawan. Apalagi Nabi itu telah tiada. Ini kita bayangkan bagaimana kita tidak berbicara dulu peristiwa Karbala itu terjadi. Ini jauh hari mundur ke belakang. Kemudian di khalifah yang kedua, yang masa pemerintahannya jauh lebih panjang, dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Syam, saudara atau kakak kandung dari Muawiyah, sebagai gubernur di Syam. Kemudian umurnya nggak panjang, khalifah kedua mengganti lagi adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam, yang nanti jabatan itu terus menerus sampai akhirnya berkuasa selama puluhan tahun dan dikenal menjadi dinasti Umayyah. Bermula dari sini. Jadi orang-orang yang sebenarnya memiliki track record buruk diberikan tempat, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan. Kita teringat pada Fathul Makkah. Nabi terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Nanti ada masanya dia kembali ke Mekah, dia menaklukkan Mekah, itu dikenal dengan Fathul Makkah. Jadi pasukan Islam itu mengepung kota Mekah di malam hari. Setiap satu pasukan Muslim itu membawa 2 obor. Jadi kalau pasukan Muslim itu jumlahnya 10.000 misalnya, berarti kalau dari atas orang tahunya 20.000 karena 1 orang
2 obor untuk unjuk kekuatan. Nah, ada paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini dalam riwayat sudah beriman, tapi sengaja dia tidak hijrah ke Madinah, tapi disimpan di Mekah sebagai semacam informan gitu. Dia hidup tidak menampakkan keimanannya, tapi dia tetap ditinggalkan di Mekah. Ketika sudah kaum muslimin mengepung kota Mekah, dia menyeret tangan Abu Sufyan naik di bukit-bukit Mekah itu. Diheretnya tangan Abu Sufyan diperlihatkan bahwa kaum muslimin sudah mengepung Mekah, agar Abu Sufyan itu mau menyerah, melunakkan hatinya sedikit. Apa kata Abu Sufyan di hadapan Abbas bin Abdul Muthalib? Luar biasa kerajaannya keponakanmu. Marah Abbas bin Abdul Muthalib, waihat hadihin nubuwah katanya. Hati-hati kau bicara, ini adalah nubuah, ini bukan kerajaan, ini nubuah. Apa masih belum mengakui kenabian itu segitunya? Setelah itu dia tidak punya pilihan lagi. Nabi masuk ke kota Mekah. Yang menarik dari peristiwa Fathul Mekah ini, Nabi melakukan satu pemetaan. Dia sebagai pemimpin melakukan pemetaan. Apa pemetaan itu? Pertama, siapa yang masuk Islam, dia akan selamat, akan aman. Yang kedua, siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman. Dan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan aman. Apa maksud dari pemetaan Nabi ini? Nabi mau tahu siapa yang masuk Islam, karena ada banyak orang-orang yang sudah beriman sebenarnya di Makkah itu, tapi tidak berani menampakkan keislamannya karena pada saat itu Islam itu lemah. Dia tinggal di sekelilingnya adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Dia menyimpan keimanan itu. Tapi ketika Islam berjaya, Nabi mengatakan siapa yang masuk Islam beraman, dia orang pertama kali, saya Islam, dia masuk Islam semuanya. Jumlahnya cukup banyak. Tapi ada kelompok kedua yang jauh lebih banyak. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, selamat. Masuk orang ke Masjidil Haram itu. Loh, kenapa kok ada orang masuk Islam, ada orang masuk Masjidil Haram? Orang-orang yang masuk Masjidil Haram ini kita sebut kelompok tengah. Kalau dalam politik sekarang kita sebut seperti masa mengambang, nggak punya pilihan, nggak punya, ya, hidupnya ingin tenang aja lah, nggak kesana, nggak kesini, tenang aja. Dia mungkin tidak beriman sama Rasulullah, tidak beriman dengan Islam, tapi juga nggak setuju dengan cara-cara Abu Sufyan, CS, Abu Jahal, CS, dia nggak setuju, nggak cocok. Jadi kita sebut kelompok tengah masuk ke Masjidil Haram. Dan inilah kelompok yang kemudian dikenal dengan mu'alafat qulubihim. Orang-orang mu'alaf, orang-orang yang hatinya sudah mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang sudah dijinakkan, hatinya dijinakkan. Maka orang-orang seperti ini biasanya Nabi memberikan perhatian lebih. Perhatiannya lebih. Karena butuh perlakuan yang ekstra. Karena dia berada pada persimpangan jalan begitu. Dia tidak memusuhi Nabi, tapi dia tidak beriman. Nah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga sama. Ada kelompok-kelompok seperti ini. Dia tidak bisa dikatakan nasibi, tidak bisa dikatakan memusuhi Ahlul Bait, tapi dia juga tidak ikut ajaran Ahlul Bait. Dia kelompok tengah. Dia tidak bisa disamakan dengan kelompok orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Dia adalah kelompok tengah. Nah, kelompok-kelompok yang harus diberikan ekstra. Butuh waktu, butuh tempat, butuh kesempatan dan seterusnya. Nah, ada kelompok ketiga nih. Nabi sengaja mau tahu pemetaan ini. Yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Orang masuk rumah Abu Sufyan, Nabi bisa tahu. Oh, ini berarti orang-orang yang memang belum mau masuk Islam, juga bukan kelompok tengah, tapi memang kelompok orang dasar memang mau memusuhi Nabi. Nabi biarkan itu. Nabi tahu. Dia punya pendataan.
1, 2, 3 orang. Dan orangnya tidak banyak. Yang masuk Islam jauh lebih banyak dari orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Dia kelompok minoritas tapi berisik. Minoritas berisik, menguasai media, punya jabatan, menguasai mimbar, pegang speaker. Dia berisik seolah-olah dia banyak. Dan ini kemudian disebut dengan kelompok tulaqah, kaum tulaqah. Karena disebut muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum Ansor adalah orang-orang yang menerima yang hijrah, disebut Ansor. Nah, ada orang bukan muhajirin, bukan Ansor, mereka disebut kaum tulaqah. Ya, ini peristiwa ini. Nah, menariknya kemudian sejarah Islam setelah Nabi SAW kembali ke hadirat Tuhannya, Islam mulai dipegang perlahan-lahan oleh kelompok tulaqah. Satu persatu kedudukan dia dapat satu tanpa gerak, tanpa ada terasa. Padahal sahabat itu yang berkorban bersama Nabi banyak, yang berjihad bersama Nabi banyak, yang mengorbankan harta bendanya, mengorbankan keluarganya. Tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan jabatan. Perlahan-lahan Bani Umayyah kaum tulaqah ini mendapatkan kedudukan itu. Bahkan di masa khulafa yang khalifah yang pertama sampai seterusnya, dari Bani Hashim, dari kelangnya Nabi Bani Hashim yang terdepan dalam berjuang, tidak satu pun yang mendapatkan kedudukan. Jadi disingkirkan. Bahkan Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam setelah wafatnya Sayyidatul Zahra, Sayyidatul Nisa al-Alamin, dia pergi ke Yanu, pergi ke utara Madinah, bercocok tangan sampai akhir masa khalifah yang pertama. Bani Hashim termarginalkan. Di saat yang sama hadis dilarang untuk disebarluaskan. Kehalifan pertama dan kedua melarang penyebarluasan hadis Nabi. Maka fadilah keutamaan itu hilang perlahan-lahan dari masyarakat. Datang khalifah yang ketiga. Kebetulan khalifah yang ketiga satu klan dengan Bani Umayyah. Dia memberikan jabatan pentingnya seluruhnya kepada Bani Umayyah. Bahkan salah satu pejabat yang tenar, kalau sekarang istilahnya menteri segala urusan, itu namanya Marwan Ibn Hakam. Marwan Ibn Hakam ini dilaknat Nabi, diusir Nabi, dia dan ayahnya. Karena ayahnya itu pernah ngintip Nabi, ngintip kamarnya Nabi. Nabi melaknat Hakam, melaknat dia dan melaknat yang keluar dari surganya. Tapi oleh khalifah yang ketiga diberikan tempat, dikawinkan dengan anaknya, diberikan jabatan pemegang Baitul Mal. Begitulah gambaran yang kita sebut Karbala itu sebagai tragedi dalam sudut pandang sejarah. Kita harus memahaminya dengan komprehensif, dengan penglihatan yang lebih luas. Di mana Bani Hashim tidak disebut sama sekali, tidak ada, nggak punya apa-apa, bahkan hartanya pun dirampas, zakat itu dirampas, jabatan dirampas, tidak miliki apa-apa lagi. Tapi memang Rasul SAW sudah tahu dari Jibril, pengetahuan dari Allah dan Jibril pada Nabi, bahwa sepeninggalku nanti akan begini. Nabi itu seperti orang sudah tonton film sudah tamat, tahu semua. Maka nasihatnya kepada Amirul Mukminin semua itu, nanti kau harus seperti ini, kau harus seperti dan seperti itu Nabi sudah. Jadi pengemban misi yang besar. Maka itu kata Nabi, aku ini qataltu ala tanzil Quran. Sementara Ali itu qatil ta'wil Quran. Nabi itu berperang, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain,
Dalam rangka apa? Dalam rangka musyrikin menolak wahyu, menolak kenabian, menolak wahyu. Dan orang-orang yang menolak disebut orang-orang kafir karena menolak. Tapi setelah Nabi selesai berdakwah, terampung semua, turun ayat al-yauma lakum akmaltu lakum dinakum, selesai semua risalah ini, sudah nggak ada lagi yang menolak Quran. Semua hampir seluruh semenanjung Arabia itu boleh katakan semuanya sudah beriman. Tapi ada masalah baru. Kalau dulu orang rame-rame menolak wahyu, menolak tanzil Quran, setelah itu orang menerima Quran, tapi maknanya ditakwil, maknanya diselewengkan. Maka Nabi berperang karena tanzil, sementara Ali berperang karena takwil. Jadi misi Ahlul Bait itu adalah menjaga makna, menjaga makna pemelesetan ayat itu. Jadi satu kali Nabi itu, sahabat kumpul di rumah di depan rumah Nabi, nunggu Nabi keluar. Nggak lama Nabi keluar, berjalan bersama. Di tengah jalan sandal Nabi putus, sandal Nabi itu putus. Dan Nabi itu sandalnya itu sudah banyak tambelan, jadi putus ditambal sampai ditambal terus. Dia tidak pernah yang tambal sandal itu kecuali dirinya atau dia menyuruh Ali. Tidak pernah dia menyuruh sahabat lain. Mentang-mentang Nabi panggil anak muridnya nambal sandalnya, dia hanya dirinya yang nambal atau orang yang dipercayakan itu Ali. Ketika berjalan sandalnya putus, dia ambil sendalnya, dikasihkan Ali, tolong jahit sendal ini. Nabi nunggu Ali sedang menjahit, agak menjauh, jahit sendal. Nabi menunggu sahabatnya, tunggu selesai. Bagaimana Ali menyelesaikan jahitan sendal itu? Tiba-tiba Nabi mengatakan, minkum, di antara kalian semua, kepada sahabat-sahabatnya, minkum man qatil fi ta'wilil Quran kama qataltu fi tanzili. Di antara kalian nanti ada di antara kalian yang berperang karena takwilnya Quran sebagaimana diriku berperang karena tanzilnya Quran. Berarti apa? Kebenarannya sejajar. Nabi nggak mungkin salah. Nabi lawan musyrikin di Badar, Nabi yang benar. Nabi lawan musyrikin di Uhud, Nabi yang benar. Nabi mutlak kebenarannya karena dia langsung petunjuk dari Allah. Dia mumajjad, muayyad. Lawannya pasti salah, benar pasti dirinya. Kalau ada di antara kita siapapun mengatakan Nabi salah, harusnya perang Uhud, Nabi salah, yang benar musyrikin, karena itu kafir. Menyatakan Nabi salah itu membawa pada kekufuran. Na'udzubillah. Dan orang itu sama sepertiku, sebagaimana aku berperang tanzilnya, dia berperang karena takwilnya. Sahabat satu mengatakan, saya Rasulullah, bukan. Saya Rasulullah, bukan. Orang itu khasifun na'li, orang yang sedang menjahit sendal. Dan Ali jauh posisinya. Setelah Nabi meninggal dunia, ada banyak peperangan. Khalifah pertama ikut bikin peperangan, Khalifah kedua ada peperangan, Khalifah ketiga, semuanya tidak mendapat legitimasi dari Nabi. Bisa debatable, bisa benar, bisa salah. Tapi untuk Ali, dia mendapat legitimasi dari Nabi. Semua peperangannya, walaupun dia menghadapi Ummul Mukminin, menghadapi sahabat-sahabat besar, Nabi telah sandingkan kedudukannya sama seperti dirinya. Dia kebenaran. Tapi walaupun demikian, walaupun Nabi sudah sebut itu, para ulama mengatakan Ali benar, yang sana juga benar. Mereka beristihad. Ribuan orang mati, mereka beristihad. Sebenarnya kembali kepada nurani. Anda sedang mengikuti Nabi, mengikuti nurani Anda, mengikuti akal sehat Anda, atau mengikuti taswis, apa itu, yang sifatnya meragukan. Kok Nabi sudah kasih legitimasi, Anda tidak terima, malah mencoba menafsirkan lagi bahwa yang sana juga benar, ini benar. Tidak, Nabi sudah katakan sama seperti dirinya.
Apa ada berani salah satu orang di antara kita mengatakan perang Badar musyrikin juga ada kebenaran juga, perang Uhud musyrikin benar juga, nggak semua salah? Ada yang berani seperti itu? Nggak ada yang berani. Dan misi Ahlul Bait itu ini takwil, ada takwil. Maka disebut imam. Jadi tidak ada sahabat dipanggil imam kecuali Ali, atau Hasan atau Husain. Semua gelar yang ada pada Ali, kepada Hasan, kepada Husain, kepada Sayyidah Fatimah Zahra itu gelar yang dari langsung dari lidahnya Rasulullah. Langsung. Jadi bukan ada orang memberikan gelar kepada Ali, tidak. Gelar itu gelarnya Nabi. Sementara yang lain gelarnya dibuat, kebijakan-kebijakan berdasar kebijakan-kebijakan politik. Ada sahabat dapat gelar Saiful Maslul, Saifullah Maslul. Nabi tidak pernah memberikan dia gelar Saiful Maslul, tidak pernah. Fulan dapat gelar Al-Faruq, Nabi tidak pernah memberi gelar dia Al-Faruq. Fulan dan sebagainya tidak pernah. Jadi tidak bisa disamakan. Inilah peran Ahlul Bait alaihi wasallam. Di saat selesainya khulafah yang ketiga dan Ali ditunjuk sebagai khalifah karena sudah ada pilihan lain, semua berontak, satu persatu berontak. Talha dan Zubair menggait Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi, mengobarkan perang di Basrah. Yang di Syam menuntut darah Utsman. Padahal waktu Utsman masih hidup, ketika Khalifah Utsman itu dikepung, dia menulis surat kepada Muawiyah di Syam, tolong berikan pasukanmu untuk menjaga aku sedang dikepung. Muawiyah tidak pernah datang membawa pasukannya. Begitu Utsman itu telah terbunuh, Muawiyah menuntut darah Utsman. Ketika Utsman terkepung, Ali mengutus kedua putranya Hasan dan Husain menjaga Allah. Lalu dibalik dituduh orang itu yang sedang membunuhnya, menyembunyikan pembunuhnya. Luar biasa Ahlul Bait itu, sudah mengorbankan segala sesuatu dituduh. Bahkan umat Islam harus menanggung semata-mata karena kebencian kepada keluarga Nabi. Kebencian kepada keluarga Nabi itu bukan di akhir, sejak awal sudah ada. Stop. Itu bab tersendiri. Sampai kemudian perang terjadi, semua terjadi. Dan Amirul Mukminin alaihissalatu wassalam pada akhirnya terbunuh, digantikan oleh putranya Imam Al-Hasan. Begitu juga Imam Al-Hasan, dia harus membuat satu perjanjian dengan Muawiyah karena pasukannya sudah dipreteli semua, diiming-iming uang. Manusia ini kalau sudah ketemu uang, imam rontok, jabatan, uang, kekuasaan, hilang agama itu. Bukan cuma saat itu, hari ini pun. Maka itu salah satu yang berat biasanya itu kita meneriakkan labbaika ya Husain, jangan sampai karena uang berubah itu labbaika ya Husain, kalah. Ya uang 100.000, 200.000 nggak akan menggoda, tapi kalau sudah jabatan segala macam itu bisa menggoda. Itu pasukan Imam Hasan itu pasukannya Amirul Mukminin habis dipreteli karena uang, bujuk rayu. Karena melihat sudah kondisi sudah tidak mungkin, Imam Hasan terpaksa membuat perjanjian untuk melindungi sisa orang ini, orang-orang yang lemah. Ketika Imam Hasan diracun, terbunuh, surat-surat berdatangan kepada Imam Husain. Ini jauh sebelum peristiwa surat-surat Kufah yang meminta Imam Husain datang ke Kufah. Ketika Imam Hasan sudah diracun, sudah syahid, datang surat-surat dari mana? Dari Basrah. Surat Ahlul Basrah kepada Abi Abdillah al-Husain.
untuk saya punya pasukan, ayo lawan begini-begini. Apa jawabnya? Tidak. Aku mutamassik bil ahdil ladzi, aku berpegang kepada janji yang telah dibuat saudaraku Hasan pada Muawiyah. Dia menghormati perjanjian itu. Ini salah satu poin. Sebagaimana Nabi pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin, tapi Nabi berpegang tidak mau melanggar, padahal itu merugikan kaum muslimin. Begitu juga pada mitsaq yang dibuat Imam Hasan kepada Muawiyah. Walaupun dia merugikan, dia tetap berpegang pada. Karena maqasidus syariah itu menjaga nafas, menjaga orang, harta, kehormatan kita. Jadi dilindungi dengan perjanjian itu. Dia tidak pernah melanggar. Tidak Rasulullah melanggar perjanjian, tidak Imam Hasan melanggar, dan tidak Imam Muslim melanggar perjanjian. Jadi kalau ahli sejarah dulu menyebut Ahlul Basrah itu, di dalam kitab-kitab sejarah itu biasa disebut Ahlul Kufah dengan Alawiyatul Hawa. Alawiyatul Hawa artinya berpihak kepada Ali, cenderung kepada Ali. Kalau Ahlul Basrah disebut Utsmaniyatul Hawa, cenderung kepada Utsman, maksudnya Bani Umayyah. Tapi tidak juga, sebenarnya realitas di Basrah itu terbagi. Ada yang berpihak kepada Ali, ada yang berpihak kepada Bani Umayyah. Itu istilah para sejarawan dalam kitab-kitab tarikh. Utsmaniyatul Hawa, Alawiyatul Hawa. Imam Muslim menolak, semata-mata menjaga perjanjian tersebut. Karena dia hujjatullah al-khalqi. Kalau Imam Muslim melanggar perjanjian, nanti orang mengatakan imam itu menjaga perjanjian. Tidak boleh, dia hujjatullah ala khalqi. Dia nggak punya celah. Sama seperti kita di Indonesia ini. Dulu bapak bangsa bikin perjanjian membuat negara ini perjanjian. Ada Muslim, ada non Muslim, sudah menjadi satu kesepakatan. Ya sudah, kita anggap sebagai sebuah perjanjian. Apakah umat Islam dirugikan? Ya mungkin dirugikan karena dia mayoritas, sebagaimana Nabi juga dirugikan. Tapi ini perjanjian, ya sebuah perjanjian. Jangan diputar-atik lagi, bikin pertumpahan darah hanya gara-gara masa lalu sudah ditangani oleh bapak bangsa. Kira-kira kan begitu. Itu bagian dari keimanan kita, keislaman kita dirugikan oleh hal-hal seperti ini. Jadi tidak ada dalih. Kalau mau berdalih, Rasulullah sudah lebih pantas untuk berdalih. Imam Hasan lebih pantas untuk berdalih, dan Imam Muslim lebih pantas untuk berdalih. Ini Karbala dalam sudut pandang sejarah itu. Sekarang ada Mandur Imani, maksad tragedi ini dalam sudut pandang iman, akidah. Kalau sejarah, kita tidak dilahirkan, kita semua tidak dilahirkan, kita tidak berada di tempat itu. Kita bisa enaknya mengatakan Yazid laknatullah, Ubaidillah bin Ziyad laknatullah. Kenapa? Karena kita tidak berhadapan dengan Yazid. Kita tidak berhadapan dengan Umar bin Sa'ad. Kita tidak berhadapan dengan Ubaidillah bin Ziyad. Karena itu masa lalu. Tidak ada di depan kita. Tidak ada di ruangan ini. Tidak ada di negeri ini. Kita tidak ketemu dengan mereka. Tidak bertemu dengan Imam Hussein juga. Tidak bertemu dengan musuh-musuhnya Imam Hussein. Dia ada qadiyah tarikhiyah. Dia sudah berlangsung sekian abad yang lalu. Dan alhamdulillah kita melakukan ihya, menghidupkan cerita itu setiap tahun dan setiap waktu, tidak lupa kita hidupkan itu. Ada peristiwa masih tampak. Sekarang ada Mandur Imani. Kalau tadi tarik sejarah, sekarang iman, akidah. Apakah kita terkena taklif? Kalau yang pertama kita nggak ada taklif karena kita belum lahir. Yang kedua, kita terkena taklif. Apa itu taklif ini? Apa taklif dari Karbala dalam sudut pandang keimanan itu? Dia lebih kurang sama seperti saya cerita dari Fathul Mekah. Kita bisa membaginya meminjam cara Nabi itu. Kita pinjam cara Nabi itu. Ada orang-orang yang ihya, menghidupkan
kepahlawanan, pengorbanan Imam Husain itu dihidupkan, diceritakan, diulang-ulang. Ada orang misalkan dia tidak tahu, tidak tergugah, tidak punya pengetahuan. Dia tidak hadir di sini, nggak punya pengetahuan mungkin, ataupun punya pengetahuan tidak tergugah, pengetahuan yang minim, simpang siur. Ada kelompok ketiga, kelompok yang menolak, bahkan ihya'nya saja, majelis-majelis dukanya saja, menyebutnya saja, dia tidak suka, bahkan melarang, bahkan memusuhi. Jadi kita meminjam paradigmanya Nabi tadi. Kelompok-kelompok yang ketika jalan pada taklif, kita alhamdulillah hati kita bersama Imam Husain, bersama Syuhadaul Karbala. Kita ada keberpihakan di hati itu. Karena kita sering dengar tuh hadis yang sudah populer ya, di mimbar-mimbar Jumat misalkan di negeri kita ini. Kalau ada suatu kebatilan, lawan dengan tangan. Kalau tidak bisa lawan tangan dengan lisan. Kalau bisa lawan lisan dengan hati. Hati itu selemah-lemahnya iman. Pakai tangan nggak bisa, pakai lisan belum berani. Minimal hati. Apa? Hati ada keberpihakan. Ada rasa keberpihakan di hati kita. Berpihak kepada yang ini, tidak suka sama yang itu. Bersama korban, melawan pelaku misalkan. Nonton di televisi ada pembunuhan misalkan di sebuah desa negeri di mana gitu. Nonton berita, tiba-tiba hati ini tertarik untuk apa? Berpihak kepada korban misalkan. Itu kan fitrah kita sebagai manusia. Nah ini ketika menyangkut agama ini agama, bagian dari agama. Ada keberpihakan hati. Itulah yang disebut dengan Karbala dalam pengertian iman tadi. Dan kita berhadapan pada sebuah taklif. Pada sebuah taklif kewajiban. Karena kita berhadapan juga dengan orang-orang yang tidak suka, bahkan mencoba, na'udzubillah, bahkan tidak jarang para tokoh agama misalkan memelintirkan seolah-olah Husain itu yang salah. Na'udzubillah. Imam Husain itu khurujul Husain maksiat. Keluarnya Husain itu adalah sebuah maksiat. Banyak. Bukan sebuah cerita dongeng, bukan. Ini sudah ada sejak dulu, sejak berabad-abad sampai dengan hari ini, bahwa Husain itu yang salah. Yang benar adalah kelompok Bani Umayyah. Ada seperti itu. Apakah Muslim? Dia Muslim. Dia sholat seperti kita, bacaan Qurannya lebih baik dari kita bisa jadi. Jadi suatu kali Kumail bin Ziyad diajak Amirul Mukminin jalan di gang-gang kota Kufah. Jadi Imam Ali mengajak Kumail bin Ziyad masuk gang-gang pelosok-pelosok kota Kufah. Tiba-tiba di malam hari mendengar suara orang mengaji dengan merdu, membaca ayat suci Al-Quran dengan merdu. Kumail bergetar hatinya, ya Amirul Mukminin, betapa indah suaranya, betapa merdu indahnya suaranya melantunkan ayat-ayat Allah. Imam Ali terdiam. Sekian waktu kemudian dalam peperangan Nehrawan, ketika Imam Ali berhadapan sama kaum Khawarij Nehrawan, selesai perang, Imam Ali menenteng tangan Kumail, ya Kumail, ingatkah dahulu engkau ketika samaku berjalan di gang-gang kota Kufah dan kau terkesima dengan suara merdu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari sebuah rumah? Betul ya Amirul Mukminin. Tahukah engkau siapa orang itu? Inilah orangnya yang Khawarij yang sudah terbunuh. Jadi orang yang kita terkesima dengan bacaannya ternyata adalah pelaku yang mencoba melawan Amirul Mukminin. Jadi semua itu ada contohnya. Termasuk orang-orang yang hari ini mengatakan
Khurujul Husain maksiat, Imam Husain itu bermaksiat keluar ke Kufah. Orang-orang yang mungkin kajian lebih baik dari kita, sholatnya lebih baik dari kita, tapi tidak memiliki mauqif, tidak memiliki syahadat. Apa itu syahadat? Orang kalau masuk Islam itu baca syahadat. Syahadat itu pengakuan. Mauqif, sikap. Syahadat itu sikap. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sikap. Lah kok cuman kalimat syahadat doang? Cuman kalimat ringan saja. Kok bisa orang masuk surga, bisa masuk neraka hanya gara-gara kalimat ini? Iya. Sebuah kalimat pendek bisa membuat orang itu masuk surga, atau bisa membuat orang itu masuk neraka. Hanya kalimat, bukan amal. Kita tidak berbicara amal. Ada orang membunuh orang, kita sebut bahwa ini ahli nar, bunuh orang. Itu perbuatan bunuh orang nggak sembarangan. Tapi ini kalimat. Betapa ringannya lidah kita mengatakan sebuah kalimat, tapi ringannya konsekuensinya luar biasa. Bisa membuat orang masuk surga, bisa membuat orang masuk neraka. Maka itu jangan sembarang kalimat. Kalimat itu punya nilai di hadapan Allah. Kita sholat kita, qiyam kita, rukuk kita, sujud kita, semua diisi dengan kalimat. Kita putar-putar itu kalimat itu. Ada orang bertanya, kan Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Kalau saya sholat nggak baca Fatihah misalkan, saya baca Fatihahnya di hati saja misalkan, kan Allah maha tahu. Saya sujud tidak membaca tasbih, hanya di hati, kan Allah maha tahu, maha mendengar. Kita nggak perlu mengucapkan kalimat, betul. Allah tidak ada masalah. Allah maha mendengar. Apa yang tersembunyi di hati kita, Allah tahu. Tapi ini kembali kepada si pelaku kita itu. Karena itu hujah kita ada pada kalimat yang keluar dari lisan kita. Dan Imam Husain alaihi salatu wassalam ketika diminta baiat oleh Walid bin Utbah tadi yang saya sebut di awal, Walid bin Utbah, saudaranya Hindun yang diangkat oleh khalifah pertama itu, kemudian nanti jadi gubernur di Bani Umayyah itu, memanggil Imam Husain itu di Darul Imarah di Mekah, segera berbaiat kepada Yazid. Imam Husain tidak mau, baiat gak mau. Satu orang bilang, ya Aba Abdillah, katakan saja baiat itu Yazid, katakan baiat saja, apa susahnya baiat itu? Sedikit, kalimatnya sedikit. Ya Aba Abdillah, dengan engkau mengatakan baiat, engkau menyelamatkan nyawa-nyawa, pertumpahan darah dari kalimat baiat itu. Imam Husain, hal ta'riful kalimat, apakah engkau tahu kalimat? Engkau yang memintaku untuk berkata, tahu nggak apa itu kalimat? Tahukah engkau kalimat itu bisa membuat orang masuk surga dan bisa membuat orang masuk neraka karena kalimat itu? Jadi kalau kita sebagai politisi, sudut pandang politisi itu kan sederhana. Udah tanda tangan aja lah, udah ucapkan sajalah, nanti gampang. Apa susahnya sih? Oh gitu. Kan politisi. Sementara imam itu hujjatullah ala khalqi. Jadi nggak bisa dipandang dari sudut pandang politisi. Nggak bisa. Dia bukan mencari jabatan, bukan mencari keuntungan. Dia mengemban misi langit, panjangan tangan dari nubuwah. Jangan sembarangan membaiat atau jangan sembarangan ngomong, karena itu menjadi hukum. Itulah para imam itu. Jadi mereka salah paham tentang Imam Husain ini. Dia menolak baiat. Untuk itu kita sekarang
Ucapan kita itu timbangan kita. Kita tidak hadir di Karbala, tapi kita akan mengucap kalimat dalam hidup kita ini. Ini sebagai bentuk keimanan kita dan itu menjadi timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Karbala dalam sudut pandang keimanan. Dan semoga kita diselamatkan dari fitnah-fitnah semua ini. Keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang kita cintai selamat. Jangan sampai ada dari keluarga kita, keturunan kita yang lompat pagar, berada di seberang sana kemudian, yang berani mengatakan lancang terhadap para imam itu. Dan ini ujian keimanan ya. Makanya dalam dakwah itu terkadang tidak semua itu bisa disampaikan. Karena ada satu orang misalkan, kita mau berdakwah sama satu orang, kita tahu kualitas orang ini atau disebutnya apa namanya, kemampuan orang ini seperti belum punya kemampuan, gitu. Kita nih nggak ngomong, gitu. Karena kita khawatir kalau kita sampaikan, dia tidak terima, dia terkena takrif di situ. Terkena takrif. Sederhana misalkan dalam masalah fikih, misalkan anggap saja masalah fikih yang paling gampang adalah bertanya hukum sebuah perkara. Ini hukumnya halal atau haram? Dia yang bertanya, maka si ulama menjawab, tugas ulama menjawab. Dia menjawab hukumnya misalkan haram. Kita berjidat, ya Allah haram. Kalau tahu saya nggak nanya. Karena ketika dia bertanya, menjawabnya sudah terkena takrif. Kalau yang pertama dia digolongkan sebagai orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh karena nggak punya pengetahuan. Yang kedua setelah datang jawaban, dia sudah termasuk orang-orang bukan orang jahil lagi, tapi orang berilmu. Dia bilang, aduh kok tahu nggak tanya, kok tahu nggak, lebih baik tidak tahu, kata dia. Saya bilang, Pak, orang yang tahu itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ngerti kan? Kalau kita tidak tahu permasalahan, kita tanya dan mendapat jawabannya. Ketika kita mendapat jawabannya, kita naik derajatnya karena kita sudah ada pengetahuan. Jadi jangan ada kalimat menyesal tanya, lebih baik nggak tahu. Tidak, kalau Anda nggak tahu, Anda termasuk orang jahil. Memang Anda tidak terkena taklif. Kalau kita katakan maaf binatang itu binatang nggak punya taklif, binatang itu. Dia mau bunuh sesama dia sampai mati, dia nggak tahu dia masuk neraka. Kenapa? Dia bukan terkena taklif, tapi dia binatang. Beda dengan manusia. Itu gambarannya seperti itu. Jadi dalam dakwah pun sedemikian dalam dakwah itu. Adanya pengetahuan itu. Kadang ada orang kita belum merasa orang belum pantas mendapatkan pengetahuan, kita diam. Karena khawatir dia tidak menerima. Ada orang sebaliknya, dia haus akan ilmu, ya, punya nilai-nilai. Sejak kecil ditanamkan nilai-nilai heroik dalam dirinya. Jadi kalau ada orang, ada ayah, ada ibu, punya anak, tanamkan nilai-nilai heroik. Sejak kecil ajarkan dia berpihak pada kebenaran, ajarkan berpihak kepada orang-orang yang terzalimi, melawan orang-orang yang zalim. Diajarkan itu. Ketika dia besar, dia tidak punya pengetahuan. Dapat cerita tentang Karbala, dapat cerita tentang Amirul Mukminin, nggak perlu nunggu waktu lama, dia akan berada pada sisi yang situ. Itu gunanya pendidikan sejak ini. Dia selalu terpanggil. Nuraninya itu kuat sekali untuk mengajar kepada Tuhan. Tapi ada orang dalam Al-Quran Allah katakan khatamallahu qulubihim. Orang-orang kafir itu disebut khatamallahu qulubihim, hati dikunci. Tapi ketika dia bicara tentang orang munafik, Allah katakan apa? Fi qulubihim marad wa zadahumullah marad. Kalau yang pertama dikunci, ditutup hatinya, yang kedua di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit dari mereka. Itu orang-orang munafik.
Dan ketika kita sudah mendengar Karbala, diceritakan Karbala, diceritakan dengan Imam Hussein, diceritakan tentang Fatimah Zahra, terus kita tidak ditarik berada di pihak mereka. Nah, inilah sesungguhnya ujian seseorang. Maka itu dalam manzur imani, kita sekarang ini Karbala dalam manzur imani, dalam sudut pandang iman. Kita nggak mungkin balik ke masa lalu, nggak mungkin. Kita hanya mendengar cerita, baca buku, baca riwayat cerita begini. Kebenaran cerita itu anggap saja 70%, tapi itu sudah cukup bagi kita untuk menentukan sikap. Kita nggak mengatakan semua riwayat Karbala itu benar. Riwayat Karbala itu banyaknya khurafat juga, banyak. Namanya khurafat itu hampir semua agama itu ada khurafat. Tapi bukan berarti tidak ada khurafat lalu semuanya salah, tidak ada. Anggap saja 70% benar. Kan poinnya kan Imam Hussein terbunuh, menolak baiat, kematiannya sudah diucapkan sejak Hussein itu sejak masih bayi. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Hussein dibunuh oleh pedang datuknya, Hussein terbunuh oleh pedang Rasulullah, maksudnya Imam Hussein ini salah, dibunuh oleh pedang datuknya. Itu orang-orang yang melanggar ucapan Nabi, sebagaimana ketika mencoba mensifati perangnya Amirul Mukminin tadi. Ketika Rasul mengatakan Amirul Mukminin perangnya benar, dapat legitimasi dari Nabi semua peperangannya, lalu dipelintir-pelintir, lawannya juga benar, Ali benar, ini benar, dipelintir-pelintir. Begitulah peristiwa Karbala. Rasul mengatakan banyak peristiwa. Rasulullah misalkan menangis, sedih, Hussein mini wa ana min Hussein misalkan. Jangan pisahkan aku dengan Hussein, kata Rasulullah. Jangan pisahkan aku dengan Hussein. Ketika orang mengatakan Hussein dibunuh oleh pedang datuknya, berarti memisahkan Hussein dengan Rasulullah. Kalau orang mau tama'on, mengambil cerita hadis-hadis Nabi dengan baik, nggak ada yang berani lancang ucapan seperti itu. Jadi jangan sok-sok jadi pahlawan politik, membahas Imam Hussein, mengenai politik, seorang politik. Tidak, kembalikan dulu kepada naskah, karena ini menyangkut keimanan. Anda sedang tidak membaca politik nasional, bukan politik pemilu yang kebenarannya nggak jelas di mana. Ini bicara antara hak yang mutlak. Kembalikan pada nas-nasnya. Hati-hati. Dan itu banyak dalam majelis-majelis Muslim, majelis-majelis kita sebagai orang-orang Islam dimanapun belahan dunia itu banyak seperti ini, bukan sedikit. Baik ulama yang saat hidup zaman dulu, yang sekian abad, sampai ulama yang hari ini banyak mengatakan bahwa Hussein dibunuh oleh pedang datuknya. Na'udzubillah. Lalu berikutnya ada Karbala sebagai maksad, sebagai tragedi dalam mandur akhlaki, dalam sudut pandang akhlak keseharian kita sebagai seorang muslim. Dan ini cukup berat. Kalau yang pertama kita selamat karena kita tidak ada di zaman itu, tidak ada taklif bagi kita di zaman itu. Yang kedua, alhamdulillah, semua yang hadir di sini datang dengan ringan kaki, dengan perasaan sedih, membagi kesedihan karena mengenang Imam Hussein. Kita termasuk yang selamat imannya. Tapi ada Karbala dalam maksad akhlak itu. Apa itu? Dan ini ujian sesungguhnya bagi saya pribadi, semua kita, nanti generasi berikutnya dan seterusnya. Peristiwa Karbala itu adalah pertarungan antara hak dan batil, antara kejujuran dan kebohongan, antara kesederhanaan dan kesombongan, antara kejujuran dan pengkhianatan. Dia semacam dua sisi yang berhadap-hadapan, tidak mungkin bersatu. Ketika para ulama-ulama salihin mengatakan fi kulli ardin Karbala wa fi kulli yaumin Asyura misalnya,
Setiap hari itu Asyura, setiap hari itu Karbala. Sesungguhnya ada Karbala dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini ada Karbala. Keseharian kita ada Karbala. Kita berhadapan dengan Yazid setiap hari. Kita berhadapan dengan Umar bin Sa'ad setiap hari. Kita berhadapan dengan kesombongan, keserakahan, pengkhianatan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita berani melaknat Yazid yang sudah dikubur sekian abad yang lalu, beranikah kita melaknat Yazid yang ada di hati kita misalnya? Beranikah kita melaknat Ubaidillah yang ada dalam pikiran kita? Ini taklif yang besar. Bagaimana menghadirkan Karbala itu setiap harinya? Karena ada banyak orang, saya siap mati di jalan Tuhan. Saya siap mati di jalan Allah. Siap. Tapi orang-orang itu tidak siap hidup di jalan Allah. Dia tidak siap hidup di jalan Tuhan. Ketika dia mau mengatakan mati di jalan Tuhan, seolah hanya sebuah pelarian. Pelarian dari hidup dia. Dia mau singkat cerita, dia mau instan, saya mau mati di jalan Tuhan. Seperti pelarian saja. Sementara yang diinginkan kepada kita semua, Allah menginginkan kita semua. Kita ini hidup di jalan Allah. Kalau kita hidup di jalan Allah, kemanapun kita menghadap, pasti kita mati di jalan Allah. Pasti kita mati. Maka kalau kita hari ini melihat fenomena hari ini, kelompok Syiah ini kecil jumlahnya, kecil. Dari zaman dulu, dari zaman Amirul Mukminin itu sedikit, di zaman Imam Hasan sedikit, zaman Imam Husain sedikit, semuanya sedikit. Minoritas, udah minoritas, difitnah pula, termarginalkan pula, diambil hak-haknya pula. Sepertinya mau besar nggak bisa gitu, karena terlalu banyak serangan. Mau besar nggak bisa. Tapi yang sedikit ini, bahkan nanti Imam Zaman itu dalam riwayat Radhiyallahu ta'ala farajah, ketika dibayar di baina rukni wal maqam, dia dibayar oleh 313 orang. Kalau 313 zaman dulu perang Badar itu kan 313 orang pasukan muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan musyrikin. 313 itu nggak ada artinya, Pak, karena dihadapkan pada 1000 kaum musyrikin. Kalau 313 hari ini berhadapan dengan 6 miliar manusia, lebih nggak ada artinya lagi. Kalau itu angka, ya itu angka. Kalau Imam Zaman dibayar oleh 313 orang, kita nggak tahu kita termasuk nggak 313 ini. Kira-kira begitu, slotnya sedikit. Kalau itu angka, tapi saya punya keyakinan bahwa 313 itu bukan angka, itu menunjukkan jumlah minoritas. Imam Zaman itu pasukannya tidak mayoritas, minoritas. Buktinya apa? Lihat hari ini, ribut-ribut Gaza sudah 9 bulan, jalan 10 bulan. Segelintir orang, hanya ada segelintir orang di selatan Lebanon, segelintir orang di Gaza yang dikurung, segelintir orang yang sudah terkepung di Yaman bertahun-tahun, segelintir orang sudah tidak menentu di Irak, saling bekerja sama melawan seluruh kekuatan dunia ini. Sedikit. Seolah-olah kita jangan kaget nanti kalau Imam Zaman pas sedikit, Allah sudah buka pintu kita, truk sedikit ini. Ternyata yang sedikit ini punya kekuatan. Sebagaimana pasukan Badar yang sedikit punya kekuatan. Karena kebenaran itu tidak membutuhkan banyak orang sebenarnya. Sedikit. Itu sedikit. Tetapi orang-orang yang hari ini berjuang di front terdepan itu, saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang memang yang Karbala sudah sampai di hatinya, sampai di pikirannya. Jadi dia sudah melewati fase-fase atau marahil-marahil tadi. Karbala dalam sudut pandang akhlak ini sudah tamat, sudah khatam dia. Saya teringat dulu ada kawan cerita di Lebanon itu, orang Hizbullah. Dia orang ini cerita,
Dia ini masih muda masuk Hizbullah, masuk organisasi Hizbullah itu. Masuk Hizbullah itu nggak gampang, susah, ada seleksi. Seleksi. Salah satu seleksinya seleksi akhlak. Seleksinya akhlak. Jadi ada tahapan-tahapan gitu mungkin. Artinya kalau sudah komandan sudah pastilah. Tapi kalau bawahan semakin kecil semakin seleksinya semakin tidak terlalu ketat gitu. Dia cerita. Itu Syahid Qasim Sulaiman itu mengatakan ketika dia memobilisasi orang-orang sukarelawan di Irak untuk melawan ISIS, Daesh itu. Satu kata kunci yang disebut kepada sukarelawan yang sudah panggul senjata, jangan lupakan sholat malam gitu. Jangan tinggalkan sholat malam. Coba Anda bayangkan. Ini orang-orang yang panggul senjata di front terdepan ini, jangan tinggalkan sholat malam. Terus cerita orang Lebanon itu, orang yang saya cerita dia menceritakan dirinya, dia pernah ikut Hizbullah, masuk ke organisasi Hizbullah itu. Akhirnya dia keluar dari Hizbullah itu. Keluar sini bukan keluar artinya dia memusuhi Hizbullah, tidak. Dia nggak kuat syaratnya itu. Masya Allah. Nggak kuat syaratnya. Dia cerita. Apa syaratnya dia nggak kuat? Kata dia, ada beberapa kali saya jalan, rupanya ada orang lihat saya, katanya. Komandannya atasannya apa? Dia suka melihat perempuan. Ya. Cuma dari perempuan aja lewat, matanya jelalatan. Mungkin sekali dilihat, dipanggil. Kamu benar mau ikut? Kalau lolos kita deh. Berjuang. Mau? Siap. Labbaik ya Hussein. Mas teriakan paling kencang. Labbaik ya Hussein. Lewat ahwat. Tapi saya lihat kamu sering lihat dari perempuan di jalan. Kalau kamu tidak bisa menundukkan pandanganmu, kamu baik keluar saja. Nanti kamu mengotori organisasi, mengotori perjuangan. Akhirnya dia sadar dirinya itu tidak kuat. Akhirnya dia lebih memilih keluar karena tidak menggembosi perjuangan teman-teman sendiri. Itu contoh saja. Inilah orang-orang terpilih sebenarnya. Orang terpilih. Dia bukan slogan yang keluar dari lisannya, bukan hanya slogan, tetapi Karbala itu sudah masuk dalam pikiran dan hatinya. Karena semua itu ada marahil, tahap. Di kita mungkin tahapnya belum sampai segini ya. Kita belum sampai sholat malam. Kalau yang namanya mata ini udah berantakan jalan-jalan. Ada banyak PR sebenarnya. Maka itu jadikan Karbala itu sebagai madrasah. Sebagai madrasah itu. Karena Karbala yang hari ini kita alami adalah Karbala di dalam rumah kita. Karbala dalam kehidupan kita, dalam pikiran dan hati kita ada Karbala itu. Ada Karbala. Kalau kita semua mengharap menjadi pasukannya Imam Zaman, perbaiki diri kita sejak sekarang. Karena para pejuang itu ibarat cahaya, nur, cahaya. Imam Zaman itu kalau lihat pasti yang dilihat cahaya-cahaya itu ada di pelosok-pelosok sana, dia akan datangi cahaya-cahaya. Saya ingin menutup apa yang saya sampaikan ini dengan satu cerita. Ketika Abi Abdullah dalam perjalanan dari Mekah menuju Kufah, dia singgah di kota, singgah di desa. Sampai dia mendekati Karbala, dia sempat terhenti untuk istirahat. Kemudian melewati sebuah desa, dia bertemu kafilah. Sebagaimana orang-orang Arab dahulu kan kalau lewat itu suka bertemu, berjumpa dengan orang yang di utara ke selatan, dari selatan ke utara. Berjumpa dengan orang, dan Imam Abdullah tuh berwudu. Dia mau sholat, dia berwudu. Waktu berwudu, dia buka itu bajunya, itu dia lipat. Itu terlihat menggunakan ikat pinggang. Jadi kalau orang Arab dulu itu kan suka ada di semacam kayak kain di pinggang itu, semacam ikat pinggang. Dan orang itu melihat ikat pinggang Imam Abdullah itu yang indah, cantik begitu, indah. Dia tergila-gila pada ikat pinggang Imam Abdullah. Dalam hatinya dia ingin memiliki ikat pinggang itu. Tapi dia tidak ngomong, tidak berbicara. Akhirnya ketika
pasukan Imam Hussein itu bergerak menuju Kufah, menuju Karbala itu, dia juga mengikutinya. Ternyata dia tidak tahu bahwa pasukan ini, rombongan ini sedang ditunggu oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad, yang akhir kemudian terjadi tragedi Karbala itu. Akhirnya dia menyaksikan peperangan, pembantaian yang tidak seimbang itu. Apalagi itu tepat disebut pembantaian. Mayat-mayat berserakan. Orang yang tidak memiliki agama, tidak memiliki ideologi, hanya berjalan ke utara, ke selatan tanpa tujuan. Gak penting bagi dia siapa itu Imam Hussein, siapa itu Ubaidillah bin Ziyad. Bagi dia gak ada kepentingan itu semua. Yang dalam pikiran dia hanya ikat pinggang saja. Yang penting mau dapat. Gak penting siapa. Akhirnya dia mendekati syuhada Karbala itu, dan dia menyaksikan cahaya-cahaya dalam jenazah-jenazah yang sudah tergeletak di Karbala itu. Dan di antara jenazah-jenazah itu ada cahaya yang paling terang, lebih terang dari cahaya-cahaya yang lain. Begitu dia mendekat, jenazah Imam Abu Abdillah sudah tidak ada kepalanya, hanya badan saja yang tersisa. Dia mau mencari jenazah siapa? Dia mau mencari orang yang menggunakan ikat pinggang yang dia temui sebelumnya. Tapi dia tidak bisa mengenali lagi karena sudah tidak ada kepala dalam jasad itu. Tapi dia melihat cahaya yang paling terang, dan dia mendekati, dia mendapatkan ikat pinggang itu masih terlilit dalam perut Imam Abi Abdillah Hussein. Ikhwan sekalian, itulah cahaya-cahaya Allah yang Allah tunjukkan di padang Karbala. Mereka yang telah tulus bersama Imam Abi Abdillah, mereka yang tulus mendampingi putra dari putri Nabi tercinta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan kalau hari ini kita berkumpul di sini, kita mengharap syafaat Husain dan syafaat Zahra alaihissalam. Kita mengharap ada percikan cahaya-cahaya itu untuk kita. Mengharapkan sedikit saja cahaya itu sampai kepada kita, sebagai hati kita yang penuh dengan kotor ini, agar cahaya itu bisa membersihkan kekotoran, kegelapan hati kita yang selama ini kita kotori, dengan mengucapkan bela sungkawa kita, mengucapkan salam kita kepada mereka yang telah berjuang, kepada Husain, kepada Ali bin Al-Husain, kepada seluruh orang-orang yang telah gugur dengan gagah berani yang dicatat dan tinta emas perjuangan Islam, agar kita semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian dari cahaya-cahaya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Assalamu ala Husain wa ala Ali al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Sekali lagi. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
saya, mohon maaf ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.